Kelas. Ustadz Amin mau lanjut atau yang lain mau nyoba? Gantian, Ustaz. Apa? Ustadz Abu Najah. Coba Ustadz ya. Okay. Akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qita'il laili jam'u qita'atin. Wahia Qit'atin. qit'atin. Wahia juz'u minasyai' wal muradu annal futan ta'ti mutalahiqatun mutataliyatun kama ya'til laili mutalahiqatul ajza wa kullama taqaddamul laili ista'adda zulam. Nah, qita'il lail. Ini tasbih ya. Ada kafnya itu kaf ada tuh tasbih. Qita'il lail. Apa itu qita'? Qita' itu jam'u qit'atin. Jamak dari qit'ah. Dari qafnya di kasrah, qa'nya di sukun, ainnya di fathah. Jam'u qit'atin. Wahya, nah itu dijelaskan makna qit'ah itu apa? Yani al juz'u. Juz 1, juz 2, artinya bagian. Minasyai, ya bagian dari sesuatu. Halaman 23, hendak 24. Safhah salasah wa ishrin. Al-haditsus salis. Nah, wal muradu annal fitana ya'ti mutalahiqatan, mutataliyatan. Yang maksudnya itu apa? Kok disebut qita'il lail? Diserupakan, ditasbihkan dengan potongan malam. Itu fitnah yang tadi jumlahnya banyak karena taksir tadi, jamak taksir, datang mutalahiqatan mutataliyatan. Datangnya itu susul menyusul. Seperti hujan, tetes demi tetes. Kalau penjelasannya Ustadz Uzma itu, Ustadz siapa Uzma? Ustadz Zainal Zulkifli Muhammad Ali, dan beliau ngutip riwayat itu seperti apa? Kalung itu apa? Yang bulat-bulatnya itu. Ya. Oh iya. Manik-manik itu. Manik-manik kata beliau itu istilahnya. Manik-manik kalung ya yang dihimpun oleh tali, kemudian di bawahnya itu ada simpulnya gitu. Nah, ketika simpulnya itu dipotong, maka manik-manik pertama lepas. Begitu manik-manik pertama lepas, itu disusul oleh manik-manik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dengan sangat cepat. Nah, itu mutalahiqatan mutataliyatan. Sebagaimana datangnya malam, kama ya'ti lailu, sebagaimana malam datangnya malam, mutalahiqal ajza. Yang malam itu tersusun atas bagian-bagian. Nah, mungkin kayaknya kita perlu begadang juga nih guru Budianur, guru Irhas, begadang semalaman. Nah, kalau Ustadz Budianur udah amalan begadang malam. Jurnalis. Tapi begadang di teras rumah tuh nah. Coba pian lihat, pian cermati malam. Dari Monkawa itu mulai sebelum pas maghrib tuh nah lihat. Karena Isya dilihat lagi. Pak maghrib sembahyang, Bang Isya lihat lagi. Habis Isya jagai. Nah, Mas Ulun kalau perlu ada alat untuk mengukur kegelapan malam. Nah, lalu kita lihat itu, kita amati, kita observasi. Pergantian terang, kemudian agak gelap, kemudian makin gelap, makin gelap, makin gelap, itu polanya seperti apa? Nah, itu asik kayaknya, menarik itu untuk diteliti. Nanti santri MDM terus neliti. MDM, Ma'had Darul Ma'rifah, Samarinda. Nah, perlu kayaknya itu teliti. Kan itu disebut begitu, malam itu mutalahiqal ajza, tersusun atas bagian-bagian.
Kalaunya siang kan ya, begitu terang-terang ya. Tergantung kondisi mendung aja. Kalau mendung kadap. Tapi kalau malam itu polanya begitu deh. Makin dekat subuh makin malam. Makanya sering kan dikatakan kalau sudah parak subuh itu artinya puncaknya gelap malam. Nah, setelah itu akan terang. Setelah pada puncaknya terang. Segala sesuatu itu pasti ada puncaknya. Wa kullama taqaddama al-lail ishtadda zulam. Maka setiap kali makin bermaju malam itu akan semakin gelap. Ya, ishtadda zulam. Malamnya itu akan semakin gelap. Nah, itu tadi masuk ulun polanya itu per 1 jam kah perubahan kegelapannya itu atau per 2 jam kah? Nah, itu perlu kayaknya diteliti. Baik, lanjut. Siapa lagi? Anak baca. Ustazah Haryati, Tanjung. Ustaz, Nggih, coba. tafadhol. Nggih. Afwan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusbihu wa yumsi. Makna asbaha dakhal dakhalan fi subahi wa amsa dakhalun fil masai qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Lanjut. Wa fil hadis. Wa fil hadits syarifi ayya Juzu. juzu ahadakum ayakuna mislu abi Dom. dom qalu wa man huwa abu Dom. dom ya Rasulullahi qala rajulun mimman kana qablakum karena kullama asbaha aw amsa qala Allahumma inni ja'altu irdi liman syatamani ai Afautu anhu mahtuhu. wasamahtuhu. Nah. Yusbihu. Jadi di sini tadi kan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi kafiran wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Makna asbaha. Apa makna asbaha? Yakni dakhala fi shabah. Masuk waktu subuh. Wa amsa dakhala fil masa. Jadi wa amsa itu artinya masuk waktu sore. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanallah di waktu sore dan di waktu subuh. Jadi perbanyak tasbih di 2 waktu itu. Subuh dan sore. Wa fi hadis syarif, ya'juzu ahadukum. Apakah salah seorang di antara kalian itu lemah? Ya, ayyakuna mithla abi damdam, agar menjadi seperti abi damdam. Qala wa man huwa abu damdam ya Rasulullah, siapa dia? Qala rajulun mimman kana qablukum, itu seorang laki-laki sebelum kalian. Karena kullama asbaha au amsa, dia itu tiap pagi dan subuh membaca ini, Allahumma inni ja'altu irdi liman syatamani. Jadi subuh dibacanya, sore dibacanya, ya Allah sesungguhnya ja'altu, aku menjadikan, irdi, yakni maknanya afautu anhu, kemaafanku, wasamahtuhu, ya, keridoanku. Samah itu maknanya bisa toleransi, ya ridho lah.
liman syatamani, terhadap siapa saja yang dia itu menghinaku. Jadi ini ahli pemaafan. Wal afina anin nas, ya, di antara ciri muttaqin. Wal afina anin nas, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya dulu waktu di Jogja juga dapat cerita ya dari salah seorang guru. Di zaman Nabi itu ada orang yang sholatnya biasa aja, sholat Masjid Nabawi. Sholatnya itu di pojok kanan Masjid Nabawi. Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat dia itu ahlul jannah. Nah, sahabat yang mendengar itu penasaran. Kok Nabi menyebut dia itu ahlul jannah? Padahal kok kayaknya amalnya biasa gitu. Lalu ada seorang sahabat yang penasaran. Dia minta izin ke orang itu untuk bisa nginep di rumahnya. Saking keponya nih bahasa kita tuh. Saking keponya sahabat. Ini kepo kebaikan kan boleh ya. Malam pertama tinggal di situ. Amalnya biasa aja. Salatnya, ya, qiyam lailnya biasa. Dia itu nggak menemukan sesuatu yang menonjol dari sahabat yang Nabi sebutkan ahlul jannah. Malam kedua biasa juga. Malam ketiga biasa. Jadi 3 hari 3 malam dia itu melakukan penelitian lapangan yang langsung terjun ke lapangan tuh. Penelitian sosiologis. Kan begitu, kan ada penelitian yang langsung terjun ke lapangan tuh tentang meneliti budaya satu suku tertentu tuh. Bahkan sampai ada mahasiswi yang mau dinikahi kepala sukunya untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter satu suku. Karena tidak menemukan apa-apa, sudah meneliti, meriset 3 hari 3 malam nggak menemukan apa-apa, akhirnya dia melakukan pendekatan wawancara. Kalau tadi kan pengamatan langsung wawancara, interview. Intinya dia nanya, kenapa kok Anda ini disebut Nabi ahli surga, padahal kok dilihat-lihat amalnya kayak biasa-biasa aja. Jadi dia bingung juga akhirnya, kok bisa Nabi nyebut saya itu ahli surga. Ntar saya pikir-pikir, saya renung-renung. Mikir dia, lama. Mungkin ini ya, jadi mungkin. Saya itu orang yang tidaklah tidur, ya sebelum saya tidur, kecuali itu saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya hari ini. Mungkin ada yang mencaci, memaki, memfitnah, nuduh radikal, meruntuhkan bangsa dan negara. Apalagi lah ya tuduhan yang macam-macam, ekstremis. Nah, disamakan dengan kelompok ini, kelompok itu, wah itu. Lalu malam harinya dia maafkan gitu. Besok itu lagi. Nah, ternyata dengan amal itu dia itu Nabi sebutkan sebagai ahlul jannah. Masya Allah. Jadi ya kan betul. Kalau kita kaitkan dengan firman Allah Ta'ala tadi kan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Dan ciri orang bertakwa salah satunya wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan manusia. Masya Allah. Nah ini Abi Damdam itu begitu amaliyahnya. Allahumma inni, sore dia baca, pagi dia baca Allahumma inni ja'altu irdi liman syatamani. Jadikan saya itu memaafkan orang yang mencaci saya, menghina saya. Khalas, lanjut. Siapa? Ustaz Budianur, sahibul ghurfah. Pokoknya nanya dulu satu. Okay. Ini apa namanya? Qala rajulun mimman kana qablukum atau qablikum. Itu kan kana, isim kana ya, berarti qablu. Qablu. Qala rajulun, berkata ada seorang laki-laki kata Nabi, mimman kana
Kalau saya condongnya bacanya qablukum. Mimang kana qablukum. Kana jadi isim kana. Lalu khobar kananya mana? Kana kullama asbaha au amsa. Sore atau pagi ini ya, atau. Jadi khobar kananya berupa jumlah fi'liyah dari kana kullama asbaha au amsa. Jadi bisa ya kalau dianggap isim kana dibaca qablu, kalau dibaca khobar kana berarti dibaca qobla. Kalau yang baca qobla tadi ya beliau baca qobla ya saya juga nggak nyalahkan. Mungkin karena ini karena isim kananya domir mustatir takdiru huwa, yang huwa itu kembali ke man gitu. Man atau rojul. Jadi dibaca qobla. Coba tapi kita cek aja di anu ya. Oh, ada nanti penjelasan. Kita cek di hadis Mas Ulun. Cek sebentar. Cek di hadis ya. Sebentar. Miman kana qablukum. Oh ya, itu tapi Fiman ya. Ya qablakum. Fiman kana qablakum. Berarti qablakum. Memang kana qablakum. Nah, qablakum. Memang ada beda-beda redaksi sih. Dom-dom ya, dom-dom. Ya, qablakum nanti. Kita baca qablakum. Ya, itu ya, setelah kelas. Lanjut. Kemudian kah? Tinggi Ustaz. Oke, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kafiran ay murtaddan anid-dini jahidan bi ayatillah mustaqun minal kufri bima'nal juhudi wal ingkari. Qala ta'ala afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Surah Maryam al-ayah. Terjemahkan kan langsung Ustaz. Belum Ustaz. Kafiran ay murtaddan aniddin. Jadi kafir yang dimaksud di sini adalah murtad dari agama. Kan tadi yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Berarti murtad kan? Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya mukmin, besoknya kafir. Berarti dia itu murtad. Keluar dari Islam. Jadi mana murtad itu al-khuruj minal Islam. Jahidan bi ayatillah, ingkar dengan ayat Allah. Kafir itu adalah mustaq, ya, bentukan dari kufur. Jadi isim masdarnya al-kufru. Fi'il madinya kafara. Kafara yakfuru kufron. Fahuwa kafirun. Di makna juhud wal ingkar. Juhud yaitu sama ya. Ingkar maknanya. Tidak mengimani. Afara'aital ladzina kafara. Afara'aital ladzi kafara. Apakah engkau memperhatikan
orang yang telah ingkar bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Wa qala la utayanna malan wa walada. Oke, terus lanjut. Yang di majelis. Ada yang itu anu apa? Pian kah? Yang mana? Oh, nah ya. Yang di Zoom lagi ya. Di Zoom oke, siapa yang di Zoom? Siap. Ustazah Aliani Banjarbaru. Iya, Ustaz. Bi aradim minad dunya. Bi'aradin minad dunya al-maradu bil aradi Al-muradu al-muradu bil aradi asyai'i asyai'u. asyai apa Ustaz? Asyai'u. Oh, Khabar mubtada. Muradunya mubtada. Bil aradi jar majrur. Asyai'unya khabar mubtada. oh iya. Okay. Al-maradu bil aradi Muradu. al-muradu bil aradi asyai'u al-hakiru ya minal hitami ad-dunya. Hutam ya, kalau saya cek di kamus itu hutam. Hitami ad-dunya. An-nakara al-labzu ya. Nakara labzu. Nakara labzu liyashira ilal haqarati wal kilati ya. Wal qillati. Ai bisyai'in qalilin Naam. Wa hakirin. apa Ustaz? Wa hakirin. Wa hakirin minad dunya. Nggih. Wa samiyu ardon Wa sumya. wa sumiya ardon li'annahu yazulu wala yadum. Bi aradin ya, dibacanya arad. Bukan arad, tapi bukan dengan memfathahkan ain dan ra, bukan mensukunkan ra. Bukan bi ardin, tapi bi aradin. Bi aradin minad dunya. Wal muradu bil aradi, yang dimaksud dengan arad itu adalah asyai'ul hakiru, sesuatu yang hina. Kalau mau lebih impresi lagi, hina dina. Itu kan sesuatu yang hina dina. Min hutamid dunya, berupa rongsokan dunia. Karena nakara labzu, lafaznya itu dinakirahkan, liyashira, asyara yashiru, ya, untuk mengisyaratkan, menunjukkan ilal haqarah wal qillah, untuk menunjukkan bahwa aradin minad dunya itu sesuatu yang hina lagi dikit, sedikit. Meskipun miliaran ya, itu sedikit di sisi Allah, nggak ada harganya. Dunia ini pun kalau ditimbang di sisi Allah itu cuma seperti sayap nyamuk saja. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Dunia dan isinya ini sisi Allah cuma sayap nyamuk saja. Makanya Allah tidak pelit untuk memberikan kekayaan kepada orang kafir, orang yang ingkar terhadapnya. Orang kafir kok sugih-sugih? Ya karena Allah maha kaya, nggak ada apa-apanya, dikasih aja. Istidraj. Ahli maksiat kok sugih-sugih? Kasih aja. Sementara yang ahli ibadah, ahli taat, rajin sholat, rajin dakwah, malah seret rezekinya. Ya karena Allah ingin lebih tinggikan derajatnya. Kata Nabi, ad-dunya jannatul kafir wasijnul mu'min. Dunia itu adalah surganya bagi orang kafir dan penjaranya orang-orang beriman. Saya tuh dengar hadis itu sejak kecil ya, ibu saya tuh cerita itu. Cuma beliau nggak baca Arabnya, lafadznya. Tapi belakangan saya ketemu itu. Penjelasannya dalam Fathul Bari. Yang dimaksud dengan sijnul mu'min itu karena orang mukmin itu ketika mencari harta dia pilih-pilih mana yang halal. Cara mencarinya halal.
ada. Kalau orang kafir hantam rait jarang banyak itu kada belampuk. Yang penting jadi duit, anak haram kah? Hantop. Jadi itu jannahnya orang kafir itu ya di dunia. Tapi itu pun hakarah ya, hina dan sedikit di sisi Allah. Ai bi syai'in qalilin, yaitu sesuatu yang sedikit, wa hakirin, lagi hina minad dunya. Wa sumiya aradan, dinamakan arad ya. Li'annahu yazulu wa la yadumu. Karena dunia itu akan hilang yazulu. Kan ada kaidah. La al yakin la yuzal bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang syak. Yuzal itu zala yazulu. Majhulnya yuzal. Al yakin la yuzal bisyak. Kalau yakin ada wudhu, lalu ragu-ragu kok ada was-was kayaknya batal, padahal masih yakin ada wudhu, nah ambil yang yakin. Al yakin la yuzal bisyak. Wala yadumu, dan tidak selamanya. Itu dunia. Kalau Kang Dery Sulaiman bikin lagu dunia sementara akhirat selamanya. DS AM, dunia sementara akhirat selamanya. Nah, mana kita penulis? Mulakhas. Itulah. Sini harusnya. Biru. Oh ini. Oke, silahkan. Siapa yang melanjutkan Abahasul Balaghiyah? Mau bertanya dulu, Ustadz. Oke. Ini tadi wa sumia ya Ustadz ya. Ini berarti majhul ya? Majhul, oke. Kemudian adakah Ustadz supaya kita tahu, mungkin ada tanda-tandanya atau kode-kodenya bahwasanya fiilnya itu majhul kalau cirinya seperti ini. Misalnya kayak orang membaca hadis ruwiyah, misalnya diriwayatkan oleh, kenapa tidak maklum aja, misalnya kan ada nama orangnya, misalnya diriwayatkan oleh siapa, misalnya Abu Domdom, misalnya ini tadi Abu Domdom nggak meriwayatkannya, diriwayatkan oleh siapa, tapi padahal ada subjeknya, itu kan ada pelakunya ada, tapi kenapa kata kerjanya itu menjadi majhul? Saya kira kalau ada subjeknya itu kata kerjanya tuh maklum. Atau ada ciri-cirinya Kak Ustaz? Nah, kalau ruwiyah itu jelas ya. Kalau ruwiyah itu sama dengan sumiyah ini jelas. Jadi sangat jelas perbedaannya. Lalu jelaskan kejelasannya ya. Kalau ruwiyah itu dibaca ruwiyah, kalau huruf akhirnya itu ya. Ruwiyah, ro, waw, ya. Itu dibaca ruwiyah. Kalau dengan titik ya, titik nuktah di bawah ada 2. Nah, itu dibaca ruwiyah. Tapi kalau ro, wa, kemudian alif, layinah. Nah, itu bukan ya, tapi alif ya layinah. Tandanya apa? Tidak ada 2 nuktah. Ya. Bila nuktotain tanpa 2 tanda titik, berarti dibaca rawa. Itu satu. Jelas lah, ini dulu Bian. Kalau ruwiyah itu ada ya, huruf akhirnya berupa ya. Kalau rawa, huruf akhirnya alif layinah. Ya, ini tanpa 2 tanda titik. Ya. Ini dulu jelas. Ini jelas dulu ya. Oke, jelas Ustaz. Ya, nah, kemudian yang kedua, coba Bian cermati di kitab-kitab itu. Di Al-Amwal sering. Setelah ruwiyah itu biasanya ada huruf jar, yakni an. Gitu. Jadi ruwiyah an Abi Hurairah. Ruwiyah an Ibni Qudamah fil Mughni. Nah, itu sering kan dikutip kitab Al-Mughni itu dalam Al-Amwal. Jadi ciri kedua dia dibaca majhul adalah setelahnya itu adalah berupa jar majrur. Jadi kaidahnya gitu. Setelahnya adalah jar majrur. Nah, itu jelas Ustazah kalau untuk ruwiyah itu. Nah, jadi an Abi Hurairah atau an Ibni Qudamah itu posisinya dia nanti bukan sebagai fa'il di situ. Karena jar majrur. Sama dengan kutiba alaikumus siyamu.
Nah, asyamu itu bukan sebagai fa'il, tapi sebagai naibul fa'il. Karena katabanya dimajhulkan menjadi kutiba. Nah, sama dengan ini dibaca sumya karena iya huruf akhirnya. Kalau sesudah mimnya itu huruf alif layyinah tadi yang tanpa titik, itu dibaca sama. Nah, sama. Nah, di sana di mana ini majhulnya kan nggak ada. Maaf, fa'ilnya kan nggak ada. Kalau sama itu artinya menyebutkan. Sama dengan ini contoh lah ya, mengakikahi. Nah, itu kalau itu kan jelas sama itu. Ya gulamah. Kemarin saya mengakikahi anak perempuan keempat namanya Fayola, ngarannya Fayola Ramadhani El Samun, ngarannya El Samun kan susah itu. Fayola Ramadhani El Sanum. Minta di Samarinda ulun diundang guru Abu Najah nih. Abahnya kesuksesan. Mentasmiahi Putri Sidin. Sidin baru dapat musibah ya. Kembar yang nomor 2-nya meninggal di usia 3 jam Ustaz ya. 3 jam. Nah, alhamdulillah yang nomor 1 14 hari di ruang isolasi dan sudah pulang ke rumah. Alhamdulillah. Anak perjuangan. Makanya dinamai Abu Najah itu. Sukses berjuang menyelamatkan anak. Jadi kalau sama itu ki misalnya, sama itu ka. Nah, itu ada fa'ilnya yang itu. Nah, tapi kalau sama saja misalkan berarti dia menamakan. Nah, kalau ini karena ya berarti karena ya maka dibaca sumya. Jadi aradun minad dunya itu sumya, ya dinamakan. Dia bukan menamakan. Ya sumya aradun dinamakan. Nah, tapi aradun ini kenapa mansub? Karena nanti dia sebagai maf'ul bih sanin, maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih sanin ya nanti. Maf'ul bih sumya itu kan majhul, berarti harus ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya apa? Ya aradun minad dunya itu dinamakan aradun. Ya, dinamakan dia dinamakan. Nah, dialah yang jelas ya, naibul fa'ilnya dia. Huwa. Dia dinamakan. Dinamakan dengan apa? Aradun. Nah, aradunnya itu sebagai maf'ul bih sanin asalnya. Maf'ul bih awalnya jadi naibul fa'il. Nah, aradunnya itu maf'ul bih sanin. Tetap dia mansub. Tanda mansubnya fathah. Gitu ya Ustazah Halyani ya. Ulun ada sebenarnya karena hanya Raja Jawa bertemu lawan ini tulisan-tulisan yang ulun kira itu majhul, hendak peng mengecek bujurkah ini majhul atau kada. Okay. Bolehkah? Boleh. Inggih. Ulun bacakan amma qadarul kharaji yang ada pun jumlah kharaj alladzi yudrobu alal ardi. Bujurlah Ustaz, alladzi yudrobu alal ardi, karena setelah yudrobu kan ala itu ya. Berarti yudrobu kah yadribu kah? Alladzi yudrobu. Nggih, kalau ulun membarisinya alladzi yudrobu alal ardi, tapi ulun membarisi jadi ulun ini majhul, kira-kira bujurkah majhul atau kalimat sebelum-sebelumnya maksudnya? Kalimat sebelumnya amma qadarul kharaji, adapun qadar jumlah kharajnya, adapun jumlah kharaj qadrul yang kharaji. dipungut, ya maksudnya itu alladzi yudrobu, yang dipungut alal ardi, yang dipungut atas tanah. Jadi ini dipungut kah? Jadi yudrobu. Ya, dibaca yudrobu. Itu kalau kita melihat dari tulisannya aja bisa tadi yang karena setelah yadribu atau yudrobu itu ada ala itulah Ustaz. Ya, ada ala. Ada ala. Nah, ya. Jadinya majhul pastilah Ustaz ininya. Ya majhul. Karena fa'ilnya kan nggak ada. Oh. Kecuali di sebelumnya ada yang pemungut, dibicarakan tentang pemungut kharaj. Ini amwal kan di kitab amwal ya. Nggih.
Kecuali sebelumnya ada dibicarakan tentang si pemungut kharaj. Tapi kan nggak ada tuh. Langsung amma qadrul kharaj. Adapun kadar kharaj kan gitu kalimatnya. Qadru Nggih. dibacanya bukan Oh ya. qadar. Kalau qadar itu qada wal qadar. Nah itu qadar memang dibaca qadar bi fathi dal. Jadi itu qadru itu kadar. Jadi beda ya kadar takaran dengan al qadar itu. Amma qadrul kharaji alladzi yang. Nah alladzi itu kan nanti begini. Qadrul kharaj, qadru itu jadi mubtada, alladzi khabar mubtada'nya. Nah, lalu kalimat sesudahnya sebagai jumlah silah mausul. Silah mausul yakni dari yudrobu tadi. Yudrobu alal kharaj. Nggih pas saja itu. Jadi yudrobu alal ardi dipungut Alal atas ardi. tanah. Atas tanah. Itu majhulkan lagi setelah alal ardi itu fayu tabaru bima. Jadi dulu pina majhul tarsu nih jadinya. Fayu tabaru bima yuh tamaluhu ulun majhulkan lagi yuh tamaluhul ardi. Pina majhul beratan ini bujur-jur. Itu yuhtamalu atau yahtamilu? Tahtamilu. Pakai ta atau ya? Oh, inggi pakai tak. Nah, ya, itu tak berarti kalau tak berarti dia ardu. Berarti tahmilu ya, bukan tahtamilu tapi tahmilu. Tahtamilu. Cuma ulun majhulkan jadi tuh tamalu Itu juga. Salah lah. tahtamilu atau tahmilu? Cek lagi, Ben. Taknya ada dua. Oh, ada. Tahtamilu. Nggih. Berarti itu lebih tepat tahtamilul ardu. Oh, jadi Kenapa kok dibaca begitu? Karena ardunya cocok sebagai fa'il. Yang bumi mengandung. Yang ada di bumi itu, ya bumi mengandungnya. Itu tahtamiluhu atau tahtamilu? tahtamiluhu al-ard. Nah kan tahtamiluhu kan kalimatnya. Jadi hu-nya itu maf'ul. Itu maf'ul bih. Maf'ul bih yang kembalinya ke kharaj. Jadi Atau anu. tahtamilunya maklum aja lah Ustaz. Jadi itu dibaca tahtamiluhul ardu. Jadi al-ardunya sebagai fa'il. Kayaknya anu jalah buka majelis konsultasi baca kitab halakoh. Ini karena yang ranjak ditemui yang tiap anu kan jadi itu kerancakan tetamu. Ya. Yes, ya, syukran afan ya, kelas ya Ustazah ya. Nggih, syukran jazakallah. Selanjutnya al-abhasul balaghiyah. Siapa yang baca nih? Ustazah Ummu Siddiq ya, yang pernah ngaji balaghah dengan Syekh Said Ramadan di majelis kita juga pernah. Tafadhali. Ya, coba dulu Ustaz. Iya. Al-abhasul balaghiyah. Wahid fi qauli sallallahu alaihi wasallam baina yadayi as-sa'ah isti'aratu makniyatun wa tariqun ijaroi hazihi listi'aratu an takulu sibatu sa'ati bi rajulin wa hazbu musbihi gak Ustaz? Musbihi Birajulin wa hadzbul musyabbah bihi. Birajulin wa hasbul musabbahu bihi wa ramzu ilaihi bi syai'in min lawazimihi wa huwal yadu ala sabili
sabilis ti'aroti Nia. niyati bi jami'i qarbi baina kulli minhuma wal yadu qaribatu minar rijali wa fatani qaribatu minas sa'ah. Qaruba masdarnya qarabah, qurbah, kirbah. Kalau qaraba yaqrubu, uqrub masdarnya qarbu. Jadi qarbu ya. Jadi al-abahasul balaghiyah ini bahasan ilmu balaghah. Pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baina yadayyi sa'ah isti'aratun makniyatun. Itu adalah isti'arah. Isti'arah itu sederhananya adalah penyerupaan. Ya, penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi dia masuk bahasan dalam tasbih sebenarnya. Tasbih. Tapi ada perbedaan nanti antara tasbih dengan isti'arah. Tolong bukakan. Nah, isti'arah 356. Nah, isti'arah. Jadi isti'arah huwa thalabul i'arah. Meminjam dari ista'ara at-talib. Jadi contohnya ista'ara talibu kitaban minal ustad. Contoh kalimatnya nih ya. Murid itu meminjam buku dari ustad. Disebut isti'arah nanti karena dia itu memang meminjam. Seperti kata baina yada itu kan meminjam. Meminjam kata tangan gitu, untuk menjelaskan sesuatu. Nah, jadi kalau dalam indal balaghiyin, indal bayaniyin, ya menurut ahli bayani, isti'malu labzima fi ghairi mawudi alahu. Jadi menggunakan lafaz tertentu bukan pada apa yang diletakkan padanya. Li'ala qatil musyabahah. Karena ada hubungan musyabahah, hubungan keserupaan. Ma'a qarinatin mani'atin, disertai adanya qarinah yang mencegah an iradatil ma'anil maudu' lahu fi istilahit takhatub. Nah, contohnya apa? Takallama syekhun suja'un fauqal mimbar. Seorang syekh yang pemberani berbicara di atas mimbar. Itu kalimat biasa. Tapi kalau dikatakan begini, takallama asadun fauqal mimbar, berpidato seekor singa di atas mimbar. Nah, asad itu dipinjam. Di i'arah, ya isti'arah, dipinjam supaya memiliki makna balaghah yang tinggi. Padahal maksudnya syai'un syuja'un tadi. Seorang syekh yang pemberani. Nah, isti'arah itu cirinya dihapuskan salah satu antara dua. Bisa musyabbah atau musyabbah bih. Ya, yang diserupakan dengan penyerupaannya. Jadi pada contoh kalimat di atas, ya, takallama asadun fauqal mimbar. Penyerupaannya itu musyabbahnya itu asad. Nah, musyabbah bihnya yaitu syekhun suja'nya dihapus. Jadi gitu. Jadi kalau ada kalimat begini, Khalidun kal asadi fis suja'ah, itu lengkap tuh 4 unsurnya. Khalid itu musyabbah, ka-nya itu adatu tasbih, asad musyabbah bih, fis suja'ah itu wajhus syabah namanya, sebab penyerupaannya. Tapi kalau kalimatnya dirubah menjadi begini, Khalidun kal asad,
Nah, jadi siapa yang dihapus? Fi suja'ah. Berarti wajhu syabah yang dihapus. Atau Khalidun Asadun Saja'atan. Berarti ada tuh tasbih yang dihilangkan. Nah, nanti makanya kemudian isti'arah itu macam-macam. Ya, nanti tergantung apa yang dihapus. Nah, kalau ini tadi dinamakan isti'arah makniyah. Apa itu isti'arah makniyah? Yaitu dihapuskan musyabbah bih. Ya, yang diserupakannya itu dihapus. Nah, pada kalimat ini apa yang dihapus? Baina yaday sa'ah. Jadi disebut isti'arah makniyah. Karena musyabbah bihnya dihapus. Jalur kemudian watariku ijra'i hadhil isti'arah, jalur diterapkannya isti'arah ini karena annakula, kata siapa ini, almarhum Syekh Ali As-Sabuni, kita katakan syibhus sa'ah, penyerupaan sa'ah hari kiamat birajulin, dengan seorang laki-laki. Nah, itu wahadbu musyabbah bih, dan dihapuskan musyabbah bihnya. Musyabbah bihnya itu sesuatu yang diserupakan. Dekatnya hari kiamat itu sesuatu yang diserupakan, diganti dengan yadai. Wa ramzun ilaihi, lalu dibuatlah perlambang, rumuz ya, ramzun bisyai'in min lawazimihi, dengan sesuatu yang itu lazim, sesuatu yang menunjukkan kelaziman, kepastian. Wa huwal yad, yaitu tangan, ala sabil isti'arah. Nah, ini dinamakan jalur isti'arah al-makniyah. Bijami'il qarbi, tadi baina kullin minhuma. Nah, kenapa? Karena jami, terhimpunnya kedekatan antara keduanya. Fitnah dengan kiamat itu dekat. Nah, untuk menggambarkan dekatnya itu, ya sama-sama dekat, itu digambarkan dengan tangan. Sebagaimana tangan kita itu dekat dengan diri kita, dekat dengan wajah kita. Faliyat qaribatun minar rajul wal fitnatun qaribatun minas sa'ah. Nah, gitu ya. Tangan itu sesuatu yang dekat dengan seseorang. Sementara fitnah, ya fitan, itu sesuatu yang dekat dengan terjadinya hari kiamat. Jadi tanda hari kiamat itu adalah munculnya beragam fitnah. Jadi kalau kita katakan, oh ini zaman fitnah, ya berarti karena dekat dengan hari kiamat, akhir zaman. Gitu penjelasannya. Jadi Nabi menggunakan isti'arah, jadi meminjam kata yad, ya, untuk menunjukkan dekatnya terjadinya antara fitnah dengan zaman fitnah dengan terjadinya hari kiamat. Nah, ini kalimat begini ini untuk ini ya, satu lebih mendekatkan penjelasan. Yang kedua, ini variasi bahasa. Karena kalau gitu-gitu aja kita tuh ngomong nggak ada variasi bahasanya, itu jemu juga orang. Ya, Ustadz Budianur tuh ahlinya tuh dalam bahasa tulis menulis. Jadi kadang-kadang harus ada sensasi bahasa yang kadang-kadang mengejutkan. Nah, tapi perlu penjelasan, karena kalau nggak dijelaskan bisa nggak nyambung maksudnya atau salah paham. Nggih, wallahu ta'ala. Gitu ya penjelasannya. Baik. Siapa lagi yang membaca Al-Abhasul Balaghiyah? RR itu siapa ya? Rara. Nusanya? Oh iya, tadi Radia lain. Radia ada RR ada. Siapa mau baca? Ya siapa nih? Yang belum, siapa yang belum? Yang di majelis. Dikit lagi tuh. 1, 2, 3. Nah, pas yang di majelis seperti seorang. Wa fi qauli. Nggak ada kah? Kalau nggak ada biar ana. Wa fi qaulihi fitanan ka qita'il lailil muzlim. Pada sabda Nabi, fitanan,
fitnah-fitnah, bagaikan potongan malam yang gelap. Itu tasbihun. Itu adalah tasbih. Penyerupaan. Yusamma dinamakan mursalan mufassalan. Nah, itu tasbih. Nah, ini bab balaghah lagi. Ada nanti bahasan namanya tasbih. Dan namanya tasbih mursal. Dan tasbih mufassalan. Yang tasbih mursal mufassalan. Yang ada kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah yang pernah kita kaji, silahkan ya, boleh dibuka. Bahasan tasbih di halaman Ahmad. Tasbih. 356 ya Ustaz. 356. 52. Nah, ya. 52. Nah, 352. Nah, di sana ada ya itu tasbih. Tasbih itu intinya penyerupaan. Jadi huwa taswiru syai'in bi syai'in, menggambarkan sesuatu dengan sesuatu, syai'in akhara yang lain, li wujudi alaqatin, karena adanya hubungan bainahuma. Itu sama dinamakan alaqatul musyabbahah, dinamakan hubungan penyerupaan. Contoh apa? Al-jundi kal asadi fi syaja'ah. Tentara itu bagaikan singa dalam hal keberanian. Maka di sini ada 4 rukun. Al-jundi, tentara, itu disebut musyabbah, objek penyerupaan. K-nya ada itu tasbih. Kemudian asad itu sebagai musyabbah bih, ya, yang penyerupaannya itu alat atau benda atau barang, hewan yang dijadikan untuk mewakili keserupaan dengan sesuatu. Nah, fi syaja'ah itu namanya wajhus syabah. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang disebut nanti mufassal. Nah, itu kan mursalan, mufassalan. Ya, mursalan, mufassalan. Disebut juga nanti ada mufassal, ada mujmal, ada baligh, ada 3. Nah, mufassal itu apa? Huwa ma dzukirat fihi arkanut tasbih arba'ah, disebutkan keempat-empatnya. Jadi musyabbahnya disebut, musyabbah bihnya disebut, ada tuh tasbihnya disebut, wajhus syabahnya disebut. Kalau disebut mujmal nanti maka ada yang dihapus 1 dari 2 antara ada tuh tasbih atau wajhus syabah. Nah, itu nanti disebut mujmal. Kalau balik itu lebih banyak lagi yang dihapus, kedua-duanya malah. Kalau balik itu ya, itu ada tuh tasbihnya dihapus, wajhus syabahnya dihapus. Kalau mujmal salah satunya aja. Nah, kita terapkan kepada kalimat nih, fitanan ka qita'il muslim, disebut tadi mursalan mufassalan. Disebut mufassalan berarti lengkap dia keempat-empatnya. Ya, kenapa? Li'anna ada tasbihi, karena ada tasbihnya qad dzukirat fihi. Sungguh disebutkan padanya, yaitu kaf, wahiyya kaf. K itu pada K qita'il lail. Fahuwa mursal. Ya, fahuwa mursal min hadzal wajhi. Wa mufassalun, disebut mufassalun li anna wajha syabahi, karena wajah syabah huwa zulmah, yakni kegelapan, qad dzukira fihi, disebutkan padanya. Wa qad tammat fil arkan, maka sempurnalah dia pada rukunnya, ya kan? Ada 4 rukunnya tadi. Musyabbahnya disebut, objek penyerupaannya, ada tuh yaitu apa? Fitanan. Nah, itu musyabbahnya fitanan. Ada tuh tasbihnya disebut, yakni kaf. Qita'il lail itu musyabbah bihnya.
Jadi pitan itu disamakan dengan potongan malam, itu musyabbah bihnya. Nah, muslimnya kegelapan itu sebagai wajib syabah. Jadi keempat-empatnya lengkap, maka disebut dengan mursalan mufassalan. Baik. Wa fi qawlihi yusbihu wa yumsi. Kemudian pada sabda Nabi subuh dan sore. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, kan gitu. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Lalu juga pada sabda Nabi mu'minan wa kafiran. Nah, ini namanya tuqabilu jamil. Ya, tuqabilun jamilun. Tuqabil itu artinya bertentangan, berlawanan. Wa hadza ma yusamma fi ilmil balaghah. Ini yang dalam ilmu balaghah dinamakan dengan tibaq. Ya, jadi istilahnya nih ya, mengenai istilah namanya tibaq. Jadi mukmin dengan kafir itu berlawanan, namanya tibaq. Kemudian yusbihu dengan yumsi itu berpasangan juga, pagi dengan sore. Mithlu qaulihi ta'ala wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Di sini apa nih? Tibaknya di mana? Ayqadhan dengan ruqud ya. Ayqadhan itu ya qadhah artinya terjaga. Ruqud itu artinya tidur. Wa tahsabuhum ya, dia mengira mereka itu ayqadhan, terjaga, wahum ruqud, padahal mereka itu tidur. Wa tibak dijelaskan huwa ayyaj ma'al mutakallimu, nah yaitu mutakallim si pembicara, ini fa'ilnya, menghimpun, menggabungkan baina lafzaini mutaqabilain, menggabungkan dua lafaz yang berlawanan. Waqad yakunu tibaqu fil fi'li, terkadang tibak itu bisa terjadi pada fi'il kama fil awal, seperti pada hadis tadi yusbihu wa yumsi. Nah itu fi'il. Asbaha yusbihu, amsa yumsi. Waqad yakunu fil ismi, terkadang juga ditemui pada isim kama fi qaulihi mu'minan wa kafiran. Nah itu isim, ada tanwin kan. Bahkan waqad yakunu fil harfi, terkadang tibak itu juga bisa ditemui pada huruf, mithlu qaulihi ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Antara huruf la dengan ala. Lahunna dengan 'alaihinna. Nah, itu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu kalau contoh di mulakhas kan. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi antara laha dengan 'alaiha. Jadi la dengan ala. Laha itu untuk menunjukkan usaha yang baik, 'alaiha itu usaha yang buruk. Barakallahu laka wa barakallahu 'alaika. Gitu kan? Antara laka dengan 'alaika. Itu maknanya apa? Laka itu Allah memberkahi dalam hal-hal yang engkau anggap baik, ya qada Allah yang engkau pandang baik. Wa barakallahu 'alaika. Nah, tapi Allah juga memberkahi engkau pada apa-apa yang engkau anggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Ya qada Allah yang engkau anggap tidak baik. Khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala, kan begitu keyakinan kita tentang qada wal qadar. Tapi yang jelas kedua-duanya jadi keberkahan. Barakallahu laka wa barakallahu. Jadi berkeluarga itu kan kadang-kadang ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Terhadap apa yang menyenangkan, Allah mudah-mudahan kita bisa menyikapi dengan baik, lalu kita mendapat barokah dari Allah. Terhadap hal-hal yang kita anggap kurang menyenangkan dari pasangan kita, mudah-mudahan kita bersabar menjadi ladang pahala. Nah, itu juga kebaikan, barokah dari Allah. Nah, gitu. Makanya doanya barakallahu laka wa barakallahu alaika. Khalas. Wa qauluhu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sabda Nabi, dia menjual agamanya dengan secuil harta dunia. Itu adalah jumlatun khabariyatun, adalah jumlah khabariyah yuqsadu minha, yang dimaksudkan darinya adalah at-tahdziru wa takhfif. Tahdzir, peringatan. Ya.
peringatan dan ancaman, takhwif, tahdzir wa takhwif. Ente itu menjual dunia, menjual agama untuk secuil harta dunia. Masya Allah. Nah itu kalau begitu, itu tuh fitnah, itu fitnah akhir zaman. Gara-gara amplop, ya, sampai Gusmus membuat puisi negeri amplop. Gara-gara amplop semuanya berhamburan. Nah deh, udah ya, selesai tugasannya ya. Sekarang abahasun nahwiyah. Ada yang siap katanya di majelis. Bagian akhir aja. Oke, silahkan. Khobaru inna. Masuk Zoom ya, Ben ya? Oh enggak. Sudah, lanjut. Wa jumlatu fitanan. Nah, tikana. Yumsi. Tikana. Ila akhirih. Hadhihi jumlah tu sabaqaha. Yahdus dalika. Faqala ya bi'udinahu bi'arudin minad dunya. Jadi jumlah tu baina yaday sa'ah, kalimat baina yaday sa'ah pada hadis ini kedudukannya khobar inna, muqaddam. Jadi saya baca hadisnya tadi kan inna baina yaday sa'ah. Jadi itu khobar inna tapi dikedepankan. Nah, isim inanya apa? Fitanan. Ya. Nah, fitanan itu ismuha muakhar, isim yang diakhirkan. Lalu jumlah kaki ta'ilail muslim itu sebagai sifat karena dia li'anal jumala, jamak dari jumlah ya. Li'anal jumala ba'dan nakirati sifatun, karena kalimat-kalimat sesudah nakirah itu sebagai sifat. Jadi ada kalimat setelah isim nakirah itu kedudukannya sifat. Yusbihur rajulu mu'minan. Nah, kalimat di waktu subuh seseorang itu mukmin, ar-rajul itu ismu asbaha. Ya, allati hiya min akhawati kana, di mana asbaha itu termasuk saudarinya kana. Mukminannya itu khobaruha, khobarnya. Jadi itu ada isim, ada khobar. Wa kadzalika fi yumsi. Itu sama dengan yumsi. Laha, yumsi itu ismun wa khobarun. Yumsi. Ya. Wa yumsi mu'minan. Jadi yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi kafiran. Itu ada isim, tapi isimnya adalah dhamir mustatir, taqdiruhu huwa. Kafirannya khobar yumsi. Li'annaha aidan min akhawati kana. Karena amsa yumsi itu juga saudarinya kana. Kemudian terakhir ya bi'udinahu bi'aradin ila akhirih, ya bi'aradin minad dunya. Hadhil jumlah kata'lil itu sebagai alasan, sebagai ta'lil lima sabaq. Kenapa kok dia bisa kafir gitu? Paginya mukmin, sorenya mukmin, besok paginya kafir. Ta'lilnya, alasannya, sebabnya itu karena dia menjual dunia dengan
sepotong, secuil harta, menjual agamanya dengan secuil harta dunia. Nah, itu taklilnya. Maka anasailan yaqul, seolah-olah si penanya itu bertanya, lima yahdus dzalika, apa yang menyebabkan terjadinya hal itu? Nah, ada yang nanya. Lalu faqala, Nabi menjawab, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Gitu ya. Rawi hadis adalah sahabat Nabi yang mulia, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Nama aslinya adalah Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais. Wahwa dia dari qabilah Asy'ariyin. Alladzi asna alaihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal Asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu yaluhum bil Madinah. Jama'u ma kana indahum thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa anna minhum. Masyaallah. Jadi dapat pujian Nabi, qabilah Asy'ari itu dariku, golonganku, wa ana minhum, saya juga bagian mereka, kata Nabi. Aslama radhiyallahu anhu wa raja'a ila biladi qaumihi. Jadi Abu Musa al-Asy'ari atau Abdullah ibn Qais ini, dia masuk Islam lalu kembali ke negeri kaumnya. Tsumma qadimal Madinata ma'al Asy'ariyin, lalu dia datang ke Madinah bersama suku Asy'ariyin. Wahum nahu khamsina rajulan, dia membawa 50 orang laki-laki. Masya Allah. Jadi 50 orang ini masuk Islam lewat perantaraan Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Asy'ari. Fi safinah, Masya Allah, dalam satu kapal. Faltaqathum ar-raihu ila Najasi bi ardil Habasyah. Berarti itu yang nanti ini ya, ke Habasyah. Tsumma qadimal Madinah ma'al Asy'ari. Ya, datang ke Madinah, berangkat bersama 50 laki-laki ketika ke Habasyah. Jadi fawafaqu khuruja Ja'far, yaitu bareng dengan keluarnya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, itu ya sedikit biografi dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Qala Ibnu al-Madini, qudatul ummah arba'. Qadinya para umat. Qadinya umat itu ada 4. Umar, Ali, Abu Musa, dan Zaid bin Thabit. Termasuk ahli fikih nih, qadi. Kemudian beliau wafat tahun mata sanata isnain wa arba'ina hijriyatan. Tahun 42 Hijriah. Wahwa ibnu salasin wasittin sanatan rahimahullah ta'ala. Beliau itu berumur salas wasittin, 63 tahun. Sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meninggalnya Abu Musa al-Asy'ari atau Abdullah bin Qais ini di tahun 42 Hijriah. Dan saat itu usia beliau sama dengan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, baik dari sisi abhasul arabiyahnya, dari sisi abhasul balaghiyahnya, kemudian dari sisi abhasul nahwiyahnya. Jadi 3. Bahkan terjemah rawil hadis tadi, ya, bahwa tidak ada yang bisa menjamin keimanan kita ini. Kita khawatir terjadi fitnah yang disebutkan Nabi ini pada diri kita, pagi mukmin sore kafir, atau sore mukmin besok harinya sudah kafir. Mudah-mudahan Allah jaga kita, dan ikhtiar kita adalah istiqomah dengan tidak menjual agama ini dengan harga yang murah, ya, dengan amplop dunia yang setebal apapun amplop itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Mohon doakan ulun, ya. Ulun juga mendoakan pian. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah.
Mungkin demikian ya para asad sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang, ahad yang akan datang. Ustadz Budi silahkan ditutup, Ustadz.